Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi yang kali ini akan membahas beberapa hal mengenai HTML5. Sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Perkembangan web dari HTML4 ke HTML5 cukup signifikan. Terdapat beberapa HTML tag yang baru yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan struktur halaman web. Beberapa dari tag ini sudah pernah digunakan dalam pembuatan halaman web sebelumnya. Ada yang baru, maka ada pula HTML tag yang sudah tidak digunakan atau dialihfungsikan ke bagian yang lain. Berikut adalah tag-tag HTML yang sudah deprecated dan sebaiknya tidak digunakan dalam pembuatan halaman web. Kita juga akan memiliki dua buah form elements yang baru, yaitu data list dan output. Kita akan mencoba dahulu penggunaan data list. Data list akan bekerja pada sebuah form dengan cara yang lebih elegan dibandingkan dengan select tag. Mari kita lihat perbandingan keduanya pada kode program berikut. Pada tampilan browser, data list akan tampil tanpa panah bawah, dan kita dapat melakukan pencarian data pada data list tanpa menggunakan JavaScript. Kita dapat mengambil data dari input tersebut dengan menggunakan JavaScript, atau pengiriman data melalui server side. Saya akan memberikan contoh pengambilan data menggunakan JavaScript. Output merupakan sebuah elemen baru yang dapat digunakan pada sebuah form. Fungsi dari output ini adalah sebagai elemen
untuk hasil perhitungan pada komponen-komponen input yang dijabarkan pada atribut for. Pada kode program tersebut, kita juga menggunakan event onInput pada form yang akan mengubah input dari field pertama dan kedua, dan hasil penjumlahannya dimasukkan ke dalam elemen output. HTML5 juga memperkenalkan beberapa tipe input serta atribut yang baru. Saya akan mendemokan beberapa contoh input dan atribut yang sering digunakan dalam pembuatan halaman web. Atribut autofocus digunakan agar ketika form atau halaman tersebut di-load, kursor untuk mengetik akan langsung berada pada input tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada sebuah form hanya boleh terdapat satu komponen dengan atribut autofocus. Atribut required berfungsi sebagai informan dan validasi form. Jika input yang diberikan atribut required ini masih kosong ketika form akan disubmit, maka browser akan memunculkan pesan kesalahan. Atribut placeholder adalah atribut yang berfungsi meletakkan teks yang ada pada value atribut ini sebagai teks bantuan pada sebuah input. Teks bantuan ini akan hilang jika user mengetik pada field tersebut. Atribut step adalah atribut yang berfungsi sebagai nilai incremental setiap kali nilai dari input berubah. Pada HTML5, kita dapat membuat gambar dengan menggunakan kanvas. Gambar berbentuk grafik ini dibuat dengan menggunakan JavaScript dan menggunakan sistem koordinat. Sistem koordinat pada kanvas sedikit berbeda dengan koordinat Cartesian. Titik 0,0 pada kanvas adalah ujung kiri atas dari kanvas tersebut. Untuk membuat sebuah kanvas, kita dapat menggunakan tag kanvas. Biasanya kita akan meletakkan sebuah teks yang berisi informasi di dalam tag kanvas ini jika browser yang digunakan belum mendukung penggunaan kanvas. Setelah kita membuat elemen kanvas, kita akan membuat dua buah variabel dengan menggunakan JavaScript.
Perbedaannya adalah kita tidak akan menuliskan skrip di bagian head dari HTML, namun akan menuliskannya di bagian bawah. Hal ini disebabkan karena kita memerlukan halaman web yang telah di-load dengan sempurna, baru kemudian menggambar grafik pada kanvas. Metode getContext(-2D) berfungsi mengembalikan sebuah objek untuk memanipulasi proses gambar pada kanvas. Dalam dunia nyata, objek ini dapat kita setarakan seperti pensil atau pulpen untuk menggambar. Hal pertama yang akan kita buat pada kanvas adalah membuat garis. Mari kita perhatikan kode programnya. Metode MoveTo berfungsi untuk memindahkan titik awal dari peletakan objek untuk manipulasi gambar atau pensil. Metode LineTo berfungsi membuat garis virtual dari titik awal ke titik yang dituju dalam parameter ini. Garis virtual ini belum nampak pada browser. Metode Stroke berfungsi untuk merealisasikan garis virtual yang telah dibuat, sehingga tampil pada browser. Studi kasus yang kedua untuk menggambar garis, yaitu kita akan membuat sebuah segitiga. Berikut adalah kode programnya. Metode bikinPath berfungsi mendeklarasikan bahwa kita akan membuat sebuah garis terhubung dari titik awal sampai akhir. Metode ini akan berjalan bersamaan dengan metode closedPath. Kita dapat melihat bahwa kode program pada titik awal koordinat adalah 30,30, kemudian membuat garis virtual ke 30,100 dan ke 100,100. Jika kita membayangkan garis virtual tersebut, maka garis yang terbentuk adalah berbentuk huruf L. Dengan metode bikinPath dan closedPath, maka ujung-ujung dari titik tersebut akan dibuat sebuah garis yang baru, sehingga tampilan akan menjadi sebuah segitiga. Jika kita menginginkan kode program JavaScript tetap diletakkan pada bagian head, kita dapat melakukannya dengan menambahkan window.onload. Fungsi yang dideklarasikan pada window.onload akan dijalankan setelah halaman browser di-load dengan sempurna. Studi kasus berikutnya, kita akan membuat arc. Dalam bahasa Indonesia, arc disebut dengan busur atau lengkung. Dengan menggunakan arc, kita dapat membuat sebuah lingkaran, baik itu lingkaran penuh, setengah lingkaran, atau seperempat lingkaran. Metode arc memiliki 5 buah parameter. Parameter pertama adalah koordinat X dari titik pusat arc. Parameter kedua adalah koordinat Y dari titik pusat arc. Parameter ketiga adalah jari-jari arc atau lingkaran. Parameter keempat adalah titik awal lingkaran. Dan parameter kelima adalah titik akhir lingkaran. Pada bagian ini, kita juga mengubah atribut fillStyle. Atribut ini digunakan untuk memberikan warna pada grafik yang digambar. Agar warna tersebut tampil pada browser, jangan lupa untuk menggunakan metode fill. Untuk menggambar rectangle, kita dapat menggunakan dua buah metode, yaitu fillRect dan clearRect. Parameter-parameter dari kedua metode ini sama. Parameter pertama adalah koordinat X ujung kiri atas dari kotak. Parameter kedua adalah koordinat Y ujung kiri atas dari kotak. Parameter ketiga adalah panjang kotak.
dan parameter keempat adalah lebar kotak. Untuk studi kasus berikutnya, kita akan membahas mengenai line width, line join, dan line cap. Atribut line width digunakan untuk mendefinisikan ketebalan dari grafik yang digambarkan. Atribut line join digunakan untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari grafik jika ada hubungan dari garis yang satu ke garis yang lain. Atribut line cap digunakan untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari ujung-ujung grafik tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai color gradient. Color gradient digunakan untuk memberikan degradasi warna pada grafik yang dibuat pada kanvas. Terdapat dua metode yang akan digunakan, yaitu create linear gradient dan create radial gradient. Studi kasus pertama kita pada gradient color adalah membuat sebuah rectangle dengan degradasi warna. Saya akan membuat dahulu sebuah rectangle dengan metode fill rect. Setelah saya membuat kotak dengan metode fill rect tersebut, saya akan membuat sebuah variabel yang akan diisi dengan context.createLinearGradient. Create linear gradient akan memiliki 4 parameter, di mana parameter pertama adalah koordinat X dimulainya warna pertama, parameter kedua adalah koordinat Y dimulainya warna pertama, parameter ketiga adalah koordinat X warna terakhir, dan parameter keempat adalah koordinat Y untuk warna terakhir. Untuk mengimplementasikan warna pada gradient, kita akan menggunakan metode addColorStop. addColorStop memiliki dua parameter. Parameter pertama bernilai 0 sampai dengan 1 yang berbentuk bilangan desimal. Sedangkan parameter kedua adalah warna yang akan digunakan. Pada contoh kode program yang saya berikan, saya menggunakan 3 warna yaitu merah, oranye, dan kuning. Dengan kode program tersebut, maka warna akan degradasi dimulai dari atas ke bawah, yaitu dari warna kuning ke warna merah. Metode kedua yang akan saya jelaskan adalah create radial gradient. Seperti namanya, maka bentuk dari degradasi warna ini adalah berupa sebuah lingkaran. Tiga parameter di awal metode ini adalah koordinat X, koordinat Y, dan jari-jari untuk warna awal. Sedangkan 3 parameter sisanya adalah koordinat X, koordinat Y, dan jari-jari warna akhir.
Kita juga dapat membuat degradasi warna hanya pada bagian tepi atau border kotak tersebut. Untuk penggambaran kotak, kita tidak akan menggunakan fill rag, melainkan stroke rag. Kita juga dapat membuat teks pada kanvas dengan menggunakan metode stroke text. Metode ini memiliki 3 parameter, yaitu string yang akan dimunculkan, serta koordinat X dan Y tempat meletakkan string tersebut pada kanvas. Pada kode program ini terdapat beberapa perubahan atribut seperti font, shadow color, dan shadow blur. Warna bayangan akan muncul jika kita sudah memasukkan nilai shadow color dan shadow blur. Selain menggambar dengan menggunakan stroke, kita juga dapat memasukkan sebuah gambar pada kanvas. Sebagai contoh, saya akan meletakkan sebuah file gambar pada folder assets, kemudian memasukkan gambar tersebut ke halaman web dengan menggunakan tag img. Pada kanvas, kita dapat memasukkan seluruh gambar atau hanya sebagian kecil dari gambar tersebut. Jika kita memutuskan hanya untuk mengambil sebagian kecil dari gambar, maka kita akan menggunakan aplikasi Paint pada Windows untuk mengetahui koordinat dari gambar yang akan kita ambil. Koordinat tersebut akan dimasukkan pada metode drawImage sebagai parameter kedua sampai kelima. Parameter ke-6 dan ke-7 adalah koordinat X dan Y diletakkannya gambar tersebut. Parameter ke-8 dan ke-9 adalah width dan height dari gambar yang akan diletakkan pada kanvas. Kita masih memiliki dua cara memasukkan gambar pada kanvas dengan menggunakan metode drawImage. Parameter pertama dari metode kedua pada drawImage masih berupa elemen dari tag img. Parameter kedua dan ketiga adalah koordinat X dan Y, tempat diletakkannya gambar tersebut. Sedangkan parameter keempat dan kelima adalah width dan height dari gambar. Cara ketiga adalah dengan langsung memasukkan elemen dari tag img, kemudian memasukkan koordinat X dan Y tempat gambar akan diletakkan. Dengan menggunakan HTML5, kita dapat membuat sebuah elemen di drag dan di drop atau dimasukkan ke dalam elemen yang lain. Studi kasus yang akan kita kerjakan di sini adalah meload sebuah gambar,
kemudian memasukkannya ke dalam sebuah div. Agar sebuah elemen dapat di-drag ke elemen yang lain, kita akan menambahkan atribut draggable dengan value true. Drop area akan saya tambahkan CSS agar lebih jelas penampakannya pada browser. Pada elemen yang akan dipindahkan, saya akan mendeklarasikan event onDragStart dengan fungsi bernama drag. Sedangkan pada elemen tempat drop, saya akan mendeklarasikan event onDrop dan onDragOver. Hal yang perlu diperhatikan adalah string yang terdapat pada fungsi drag dan drop. Pada kasus yang saya kerjakan, string tersebut berisi teks key object. String ini akan berlaku sebagai kunci, sehingga kita harus menuliskan string yang sama pada metode drag dan drop tersebut. Selain gambar dan teks, kita juga dapat memutar audio dan video pada halaman web. Untuk keperluan tersebut, kita dapat menggunakan elemen audio dan video seperti contoh berikut. Setelah pembuatan elemen audio dengan source, kita melihat bahwa browser belum melakukan load terhadap file audio yang dicantumkan. Kita akan menambahkan atribut controls pada tag audio agar kita memiliki kendali atas audio yang diputar pada halaman web. Setelah pembuatan elemen audio dengan tag audio, kita akan melakukan hal yang sama untuk video dengan menggunakan tag video. Kita juga dapat melakukan embed video pada halaman web. Sebagai contoh, saya akan membuka sebuah URL video yang saya miliki. Pada halaman video tersebut terdapat tombol share. Klik tombol tersebut dan di dalamnya terdapat beberapa buah pilihan yang lain. Saya akan memilih embed dan YouTube akan membuka sebuah jendela di mana kita dapat melakukan copy paste untuk embed video tersebut. Paste kode program tersebut pada kode program kita untuk dapat melihat hasilnya. Sekian video mengenai komponen-komponen baru pada HTML5. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.